في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta. Hari ini saya sedang berada di Yogyakarta setelah kemarin dari Jakarta mengikuti pelatihan, nyambung ke Yogyakarta, mendampingi sahabat saya yang sedang silaturahim bersama keluarganya, dan sekaligus saya berkunjung ke tempat anak saya yang sedang mondok di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Alhamdulillah, sebuah perjalanan yang cukup menyenangkan. Saya sebenarnya orangnya tidak suka yang berlibur, bersenang-senang gitu. Saya lebih senang memanfaatkan waktu itu dengan segala sesuatu yang ada kejelasannya kemana saya harus melangkah. Karena menurut saya berjalan kepada sebuah tempat yang tidak ada tujuan yang jelasnya, saya sayang dengan segala sesuatunya, sayang dengan waktu, sayang dengan biayanya itu. Tapi kalau sesuatu itu ada yang memang jelas semua yang dituju, bukan sekedar untuk hanya bersenang-senang dengan situasi dan keadaan, mungkin bukan saya tipe orang yang demikian. Walaupun saya kalau ada situasi dan keadaan yang demikian saya bisa menikmati, tapi saya tidak mengejar itu sebagai sesuatu hal yang prioritas dalam hidup saya atau bagian dari salah satu kebutuhan. Mungkin terkesan agak serius ya, tapi setiap orang bisa menemukan cara untuk menenangkan dan membahagiakan dirinya, dan mungkin saya salah satu cara menemukan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam menikmati alam itu mungkin dengan cara yang berbeda. Saya lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, menyenangkan orang lain, dan itu saya menemukan kebahagiaan, dan saya bisa langsung up ketika saya merasa down ketika saya melakukan hal itu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah tetap istiqomahkan saya. Mohon doanya, dan semoga ini menjadi inspirasi terbesar saya ketika hari ini pun saya sedang melakukan tips berbagi ketika kita menghadapi seluruh problem yang ada, sehingga semua problem yang ada bisa kita temukan jalan keluarnya dari cerita orang-orang. Jadi apa yang saya ceritakan semuanya adalah kisah nyata yang terjadi, dan kemudian bagaimana mereka menghadapinya dan bagaimana mereka bisa keluar dari problem yang ada. Alhamdulillah, hari ini saya akan bercerita tentang kisah yang sangat agak membuat saya agak sesak dada saya karena peristiwa ini terjadi ketika datang kepada saya. Itu seorang ibu bersama pasangannya, yang mana beliau mengeluhkan pasangannya yang sangat bagi beliau saat itu membuat beliau marah, sedih, dendam, sakit hati. Sementara pasangannya dalam keadaan seperti orang linglung, seperti orang yang tidak berdaya, kebingungan dan ketakutan. Saya bingung menghadapi dua orang ini. Sang ibu dengan pakaiannya yang sudah tidak terurus lagi gitu. Artinya beliau datang itu yang biasanya pasien datang berkunjung itu ya baju yang rapi gitu ya. Tapi beliau tidak hanya pakai celana training, baju yang kusut gitu ya. Mungkin saking kusutnya pikiran beliau, batin beliau, sehingga beliau sudah tidak memikirkan lagi penampilan gitu. Sementara bapaknya itu hanya diam di sebelahnya. Ketika saya tanya problemnya apa, pada kunjungan pertama itu beliau hanya bilang, silahkan bapak yang cerita gitu. Ketika saya tanya, bapak ada problem apa? Aneh, bapak ini hanya bilang, iya saya punya masalah. Masalahnya apa bapak? Apa ya gitu. Jadi beliau itu sulit sekali untuk mengungkapkannya. Terus kemudian bapaknya nggak ngomong-ngomong, hanya menatap saya dengan tatapan mata yang 1000 makna yang saya tidak pernah bisa pahami dengan bapak ini ya. Terus kemudian istrinya nggak tahan ya. Istrinya nggak kuat dengan melihat suaminya yang hanya diam dalam beberapa waktu. Akhirnya beliau cerita, begini Umi,
Umi kan tahu ini bukan kunjungan saya yang pertama. Beliau pernah berkunjung beberapa tahun yang lalu. Beliau konsultasi tentang anaknya. Terus kemudian saya tanya, bagaimana bunda ini? Umi, saya hari ini pada sebuah titik, tolong suami saya ini diruqyah, diterapi dan diapakan saja, yang penting beliau ini bisa berubah, karena saya sangat jengkel, saya sangat marah dan saya sangat sakit hati. Ya, saya ketika beliau menyampaikan seperti itu, gimana bunda? Apa sebenarnya yang terjadi? Beliau cerita bahwa Umi, ternyata sekian puluh tahun dalam pernikahan kami, saya merasa dibohongi. Beliau narik nafas dalam, terus kemudian beliau menyampaikan, ternyata selama ini saya hidup bersama seorang pendusta, saya hidup bersama seorang pendosa, dan saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Saya hanya diam mendengarkan beliau bercerita. Umi, ternyata saya punya suami ahli zina, dan perzinahan itu beliau lakukan berpuluh-puluh tahun dalam pernikahan kami. Beliau akan berzina kepada siapa saja yang beliau jumpai, yang orang itu mau dan diajak untuk berzina. Bahkan di dalam otak beliau itu, bila melihat perempuan, yang terbesit itu adalah zina, zina, dan zina. Dan yang lebih tragis, Umi, ketika saya hamil anak saya yang pertama dan saya melahirkan, posisi saya sedang melahirkan, beliau pun melakukan perzinahan. Dan zina kepada siapa saja, bahkan dengan orang-orang di pinggir jalan, dalam tanda kutip, dengan PSK pun, beliau akan dengan mudah melakukan semuanya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jagalah kami dan keluarga kami, dan jagalah keluarga kami semua, ya Allah, anak cucu keturunan kami, dari perbuatan yang demikian. Kami mohon, kami berlindung kepadamu ketika kami menyampaikan ini. Semoga kami bisa belajar dari peristiwa ini, dan karuniakanlah ampunan dan berkah yang sempurna untuk beliau hari ini, dan lindungi kami semua dari perbuatan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya beliau menceritakan kisah itu semakin panjang dan lebar, dan yang lebih tragis lagi ternyata adalah bapak ini tidak bekerja. Jadi sekian puluh tahun yang bekerja itu adalah istrinya. Bapak ini kalau bekerja dapat uang sedikit itu pun habis untuk dirinya sendiri, sehingga yang menafkahi suaminya ini adalah istrinya, dari hasil berdagang, dari hasil warisan orang tua. Terus ketika saya tanya, dari mana bapak mendapatkan uang ketika bapak harus membayar orang-orang yang bapak zinahi? Uang dari istrinya. Ini yang membuat saya semakin sangat terkejut ya. Tapi kembali saya hanya memuji Allah dengan segala kekuasaannya. Hingga akhirnya saya kemudian setelah mendengar cerita ibu ini, saya kemudian balik bertanya Bapak sejak kapan memulai perzinahan ini? Ternyata beliau memulai perzinahan itu ketika beliau SD. Ya, memuncaknya ketika beliau mulai SMP dan SMA. Nah, bayangkan seorang anak SD bisa melakukan perzinahan. Perzinahan seperti apa yang dilakukan oleh anak SD? Perzinahannya itu adalah main dengan teman-temannya di dalam sebuah tenda, dan dia bisa mulai belajar melakukan pelecehan di dalam tenda itu bersama teman-temannya. Nah, ini warning ya untuk para orang tua, ketika anak main tenda, main di dalam tenda-tendaan, rumah-rumahan seperti itu, jangan pernah lepaskan, jangan biarkan anak-anak ini bermain dengan non-muhrim. Yang main itu laki-laki dengan perempuan, ini harus ada batasan, mengingat ada pernah peristiwa yang seperti ini terjadi. Nah, jadi gimana? Apa yang menjadi penyebab beliau sampai beliau menjadi ahli zina ini? Ternyata ada pemicu yang membuat beliau tidak bisa melepaskan dari itu semua.
Mau tahu pemicunya seperti apa dan apa yang terjadi di masa lalu Bapak ini sehingga beliau hari ini menjadi seseorang yang berbuat demikian yang seakan-akan di luar batas normal? Nantikan di part 2-nya. Dan semoga kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah, dan kita bisa tahu solusinya ketika hal ini terjadi pada diri kita. Saya Umi Desi, konseling Qurani dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.